I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video yang Anda lihat barusan, apa yang kita bisa pelajari bahwa proses perkembangan dari buah itu dimulai dari penyerbukan bunga, ya. Nah, proses pembungaan itu sendiri merupakan suatu ciri dari tanaman bahwa usia dari tanaman itu sudah mature atau matang, ya, atau sudah mencapai usia dewasa. Sehingga ketika kita akan mengidentifikasi tanaman yang sudah dewasa, itu ditandai dengan adanya pembungaan dan pembuahan, ya. Sehingga nanti kalau Anda melakukan penelitian, digunakan tanaman yang diharuskan dewasa, maka ambillah tanaman yang sudah mengalami pembungaan. Nah, kenapa demikian? Kita ketahui kan, mungkin di biologi, ya, biologi SMA, bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu biasanya berjalan berurutan, ya, dimulai dari pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan itu artinya adalah penambahan secara kuantitas, ya, atau kuantitatif, yaitu penambahan volume dan panjang. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah suatu yang bersifat kualitatif, yaitu adalah salah satu ciri yang menandakan tanaman itu dewasa, yaitu dengan melihat adanya pembungaan, ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa buah itu bisa terjadi setelah proses pembungaan dan penyerbukan, ya, penyerbukan dari bunga. Namun ternyata tidak semua proses pembuahan itu melalui proses penyerbukan. Ada beberapa tanaman yang terbentuk buah namun tidak mengalami penyerbukan. Contohnya adalah pada pisang, ya, pada buah pisang, di mana tanaman tersebut tumbuh buah tanpa melalui penyerbukan, sehingga hasil buah, walaupun nanti terdapat biji di dalamnya, itu tidak akan mengandung bakal calon tanaman baru, atau disebut juga steril, ya. Sehingga kalau kita tanam biji pohon pisang itu tidak akan menjadi tanaman baru. Oke. Nah, itu adalah gambaran umum, ya, mengenai bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang kita akan mempelajari ke tahap morfologinya, ya. Tapi sebelumnya ini ada beberapa jenis-jenis, ya, dari alat perkembangbiakan. Nanti Anda silahkan baca saja. Ini sebenarnya sudah banyak dipaparkan di biologi, ya, di SMA. Nah, sekarang kita beralih saja ke bunga, ya. Jadi tadi sudah dibilang bahwa bunga itu merupakan salah satu alat reproduksi secara generatif, artinya adalah secara seksual, ya. Secara seksual itu artinya dia alat perkembangbiakan di mana terjadi peleburan antara gamet betina dan gamet jantan, atau penyerbukan, ya, dinamakannya. Nah, ini adalah tanaman yang memiliki bunga biasanya terdapat pada tanaman yang berpembuluh atau antropita, ya.
Nah, ini beberapa contoh gambar dari bunga ya. Berikut ini adalah klasifikasi tanaman berdasarkan jumlah bunga. Yang pertama adalah tumbuhan berbunga banyak. Artinya pada satu tanaman itu dia bisa menghasilkan banyak bunga. Nah, kemudian ada juga yang berbunga tunggal. Artinya dalam satu tanaman itu hanya bisa menghasilkan satu bunga saja atau disebut uniflora ya. Nah, uniflora ini contohnya pada bunga tulip ya. Kemudian kalau berbunga banyak, contohnya pada kemang sepatu, bunga pagoda, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada juga tanaman yang memiliki bunga tunggal dan bunga majemuk ya. Kalau bunga tunggal itu artinya pada satu tangkai bunga hanya memiliki satu kuntum bunga. Sedangkan tanaman berbunga majemuk artinya pada satu tangkai bunga atau ibu tangkai bunga terdapat beberapa bunga ya, atau terdapat beberapa kuntum bunga. Oke, itu bedanya ya. Nah, bagian bunga majemuk itu biasanya terdiri dari yang pertama adalah ibu tangkai bunga ya, atau pedunculus. Nah, ibu tangkai bunga ini merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk. Ibu tangkai ini dapat bercabang dan cabangnya juga bisa bercabang kembali ya, tergantung dari klasifikasinya nanti. Kemudian ada juga tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini atau pedicellus merupakan cabang ibu tangkai yang mendukung bunga. Nah, kemudian ada juga dasar bunga, merupakan ujung tangkai bunga yang mendukung bagian-bagian bunga lain. Nah, berikut ini adalah skema dari bunga majemuk. Ya, tadi disebutkan bahwa di sini ada ibu tangkai ya. Ini ibu tangkainya. Kemudian ada percabangan. Kemudian ada ini apa? Pedicellus atau tangkai bunga. Kemudian di sini ada kuntum bunga ya. Nah, kemudian di sini juga ada braktea. Braktea itu biasanya daun-daun pada ibu tangkai ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa bagian bunga yang dia mirip dengan daun ya. Contohnya yang pertama adalah braktea atau daun pelindung ya istilahnya. Dan biasanya dia terdapat pada, nah ini contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, daun pelindung biasanya terdapat pada pangkal ibu tangkai. Nah, selanjutnya ada brakteola atau daun tangkai. Biasanya terdapat satu atau dua daun kecil pada tangkai bunga. Nah, contohnya di sini saya tandai dulu. Ini contohnya daun-daun kecil ya yang biasanya terdapat pada ibu tangkai. Nah, kemudian ada spata, yaitu sedang bunga, merupakan daun pelindung yang besar yang menutupi seluruh pembungaan waktu bunga belum mekar ya. Contohnya di sini pada anthurium. Anthurium itu gelombang cinta ya. Kemudian Cocos nucifera atau pada bunga kelapa. Kemudian ada involucrum atau daun pembalut, yaitu sejumlah daun pelindung yang tersusun dalam satu lingkaran. Contohnya ini pada bunga matahari. Nanti kita lihat ya gambarnya di belakang ada. Kemudian ada epicalix, yaitu kelopak tambahan, yaitu serupa daun kecil tersusun melingkar di bawah kelopak ya. Contohnya ini pada bunga kemang sepatu. Nah, kemudian selanjutnya ada sepal, petal, dan tepal. Ya, kalau sepal itu adalah daun-daun kelopak. Kalau petal itu daun-daun mahkota, kalau tepal itu adalah daun-daun tenda bunga.
Nah, nanti kita lihat bedanya. Nah, ini adalah perbedaannya antara sepal, petal, dan epikaliks. Ya, jadi epikaliks itu seperti kelopak tambahan. Ya. Nah, kemudian ini sepal itu adalah kelopak bunganya, dan ini adalah petal. Petal itu kita sebut juga mahkota bunga, dan biasanya petal itu dia memiliki warna-warna yang menarik ya. Kemudian ini ada spata atau apa tadi? Sedudang bunga ya, spata contohnya pada bunga anthurium atau sejenis daun bunga-bunga pada talas atau kuping gajah ya, biasanya memiliki spata. Itu fungsinya adalah untuk melindungi bunga ketika masih kuncup ya. Nah, kemudian ada involucrum, yaitu jadi mirip seperti daun-daun, tapi di sini bentuknya melingkar ya, dan banyak, biasanya ini yang hijau. Nah, selanjutnya adalah ada tenda bunga. Contohnya ini pada cempaka ya. Jadi tenda bunga itu adalah bagian dari bunga di mana bentuk dan warnanya itu serupa dengan kelopak ya. Dengan mahkota ya. Mahkota bunga biasanya. Jadi antara mahkota bunga dengan kelopak itu biasanya tidak bisa dibedakan baik bentuk maupun warnanya. Namun biasanya tata letaknya itu adalah pada bagian terluar dari bunga ya. Contohnya ini pada tanaman cempaka, bunga cempaka. Nah, kemudian ada kelopak bunga pemikat ya. Contohnya ini pada bunga kertas atau bougainville. Yang dimaksud dengan kelopak bunga pemikat ini adalah yang berwarna magenta ya ini. Sedangkan bunga yang sebenarnya itu adalah bunga yang berada di tengah. Ini adalah bunga aslinya. Nah, kemudian ada tajuk atau mahkota bunga. Berikut adalah bentuk-bentuknya. Ada yang berbentuk seperti claw. Kemudian cross atau menyilang, X ya. Kemudian ada yang seperti kupu-kupu. Contohnya ini pada bunga kacang-kacangan. Kemudian ada bunga funnel, bentuknya seperti corong. Contohnya pada bunga bunga ubi jalar ya. Itu juga contohnya ada juga yang ini contohnya glory morning, morning glory ya. Ini banyak di belakang BTH ya tanamannya. Kemudian ada yang berbentuknya bell, lonceng, kemudian ada yang berbentuk strap atau pita. Ada yang berbentuk seperti lidah ya. Nah, ini kelengkapan dari bunga. Jadi yang pertama itu adalah mahkota, kemudian ada kepala sari, kemudian benang sari ya. Kemudian ada kepala putik, tangkai putih, kemudian ada bakal biji, kemudian ini dasar bunga. Jadi dasar bunga itu adalah ujung dari ujung dari tangkai bunga ya, dinamakan dasar bunga. Nah, kemudian berikut ini adalah klasifikasi dari bunga majemuk, di mana bunga majemuk itu secara umum terbagi atas dua ya. Ada yang tak berbatas, ada yang berbatas. Yang dimaksud dengan yang tak berbatas itu, ujung ibu tangkai bunga itu selalu mengadakan pertumbuhan terus ya. Jadi selalu membentuk bunga-bunga baru ya. Contohnya pada bunga mangga ya. Jadi tidak ditutup oleh satu kuntum bunga pada ujungnya. Jadi bisa melakukan pembungaan terus ya. Namun biasanya semakin ujung usia bunga itu dia semakin muda ya. Itu. Kemudian ada juga yang berbatas. Artinya pada ujung ibu tangkai bunga ditutup oleh satu kuntum bunga ya. Nah, kemudian untuk yang tak berbatas ini, dia diklasifikasikan kembali menjadi dua, yaitu ibu tangkai tak bercabang. Artinya nanti kuntum bunga itu menempel langsung pada ibu tangkai. Ya. Kalau ibu tangkai bercabang, biasanya ibu tangkai itu melakukan percabangan kembali
Dan kuntum bunga itu duduk pada percabangan dari ibu tangkai bunganya. Nah, ini gambar skema dari bunga majemuk tak berbatas ya, yang tadi, dimana biasanya pada ujung ibu tangkai itu tidak ditutup oleh satu kuntum bunga, jadi semakin ujung itu dia selalu bisa melakukan pembungaan terus ya. Tuh. Jadi biasanya semakin atas itu usia bunganya itu semakin muda. Contohnya pada ini kembang merak dan bunga bunga mangga ya. Berikut ini adalah klasifikasi bunga majemuk tak berbatas dengan ibu tangkai tak bercabang. Yang pertama adalah tandan. Nah, tandan ini jika bunga bertangkai nyata duduk pada ibu tangkainya. Contohnya adalah pada kembang merak dan bunga jarong. Nah, atau juga disebut sebagai bunga pecut kuda, bunga jarong ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ada bunga untai atau bunga lada, di mana bentuknya itu seperti bulir, namun ibu tangkai hanya mendukung satu jenis bunga berkelamin tunggal, bisa betina ataupun jantan. Contohnya ini pada pada bunga sirih ya, atau bunga lada ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari tanaman ya, gambar tanaman. Yang pertama ini adalah kembang merak ya. Jadi di sini ini adalah ibu tangkainya. Nah, ibu tangkai itu dia nyata terlihat, dan bunga-bunga ini dia duduk langsung pada ibu tangkainya ya. Nah, kemudian yang kedua itu masih bunga tandan ya. Ada bunga jarong atau bunga pecut kuda, ini juga sama ya, di mana bunga ini dia langsung duduk atau menempel pada ibu tangkainya. Kemudian selanjutnya ini ada bunga lada ya, bunga lada contohnya ini pada paper beetle, ini bunga paper beetle ya. Nah, selanjutnya ada bunga payung atau umbella. Di sini definisinya adalah suatu bunga majemuk yang tak berbatas, yang dari ujung ibu tangkainya mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjangnya, sehingga nanti menyerupai payung ya. Jadi ini pada ujung ibu tangkai dia terdapat cabang-cabang yang nanti setiap cabangnya ini dia ada bunga ya. Oke. Nah, selanjutnya ada bunga tongkol, di mana bunga tongkol ini suatu bunga majemuk yang menyerupai bunga cawan ya. Tetapi tanpa daun-daun pembalut, dan ujung ibu tangkainya biasanya membengkak ya, ini membengkak. Sehingga bunga majemuk seluruhnya seperti bola. Contohnya ini pada bunga petai ya. Nah, kemudian ada bunga berbentuk tongkol. Ini contohnya pada jagung. Nah, bentuknya itu seperti bulir, tetapi tangkainya itu besar, tebal, dan seringkali berdaging seperti pada jagung, tetapi pada bunga yang betina. Jadi kalau pada jagung itu ada dua jenis bunga, ada bunga jantan dan bunga betina. Kalau bunga betina itu nanti dia akan berkembang menjadi buah jagung ya. Kalau bunga jantannya itu biasanya yang terdapat di ujung pohon ya. Oke. Nah, selanjutnya ada bunga periuk. Nah, bunga periuk ini dibedakan menjadi dua. Ada yang ujung ibu tangkainya itu menebal, berdaging, dan berbentuk seperti gada. Contohnya ini pada bunga nangka ya. Nah, kemudian ada juga yang ujung ibu tangkainya itu menebal, berdaging, namun dia menyerupai periuk sehingga nanti berbentuk seperti U ya. Contohnya ini pada awar-awar. Nah, kita lihat saja di sini contoh gambarnya. Ini adalah bunga bunga periuk yang bentuknya seperti gada. Dan yang satu lagi menyerupai periuk ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia
seperti wadah ya nantinya. Nah, ini contohnya dari tanaman awar-awar. Nah, nanti biasanya kalau bunga dan buah awar-awar itu biasanya tidak bisa dibedakan sih, cuma kalau kita lihat dari bentuknya nanti di sini kalau sudah matang biasanya dia akan berwarna merah ya pada bagian luarnya. Nah, kemudian ada juga bunga cawan. Nah, bunga cawan ini adalah bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya tangkainya melebar dan merata sehingga menyerupai bentuk cawan. Contohnya pada bunga matahari. Jadi yang dimaksud dengan ibu tangkainya itu yang seperti dasar bunga pada bunga matahari ya. Tapi bunga yang sebenarnya itu adalah ini ya. Nah, ini ada bunga yang berbentuk tabung dan ada bunga yang menyerupai pita ya. Menyerupai pita. Jadi sebenarnya kalau bunga matahari itu merupakan bunga majemuk ya, bukan bunga tunggal, di mana bunga yang sebenarnya itu adalah ini ya. Yang nantinya di sini ini adalah mahkota bunganya, mahkota bunga yang sebenarnya. Sehingga nanti kalau dia berkembang, dia bakal buahnya ini akan membentuk menjadi kuaci ya. Sedangkan pada bagian pinggir ini yang berbentuk pita, bunga yang berbentuk pita ini, dia merupakan bunga yang bersifat steril, artinya pada bagian oparium atau bakal buah di sini dia tidak akan membentuk kuaci ya atau membentuk buah nantinya. Ya, jadi jangan salah ya kalau bunga matahari itu bukan bunga tunggal tapi dia merupakan bunga majemuk, di mana bunga yang sesungguhnya itu adalah yang ini ya. Yang kecil-kecil ya. Nah, tadi yang dimaksud dengan bunga cawan, di mana nanti susunan bunga yang majemuk ini nanti menempel pada ibu tangkai yang dia menyerupai seperti cawan ya. Jadi datar nantinya di sini ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah ibu tangkai bercabang-cabang dengan cabangnya itu dapat bercabang lagi ya. Digolongkan menjadi beberapa macam bunga. Yang pertama adalah malai. Malai itu artinya ibu tangkai itu mengadakan percabangan monopodial ya. Monopodial itu artinya ibu tangkai itu dia terlihat sangat jelas dibandingkan dengan percabangannya ya. Jadi biasanya ibu tangkai itu ukuran dan bentuknya itu lebih besar dibandingkan dengan percabangannya, sehingga nanti akan terlihat sangat jelas perbedaan ada antara ibu tangkai dengan percabangannya ya. Contohnya ini pada bunga mangga, rambutan, dan langsat ya. Kemudian ada juga malaya rata, contohnya ini pada soka. Nah, ini definisinya, jika ibu tangkai mengadakan percabangan, demikian pula seterusnya percabangannya, tetapi cabang-cabang tadi mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga seakan-akan semua bunga pada bunga majemuk ini terdapat pada suatu bidang datar atau agak melengkung, contohnya pada bunga soka ya. Nah, kemudian ada juga bunga payung majemuk, contohnya pada wortel. Kemudian ada bunga tongkol majemuk, yaitu tadi bunga tongkol yang ibu tangkainya bercabang-cabang dan masing-masing cabang merupakan bagian dengan susunan seperti tongkol pula ya. Contohnya ini pada bunga kelapa ya. Kemudian ada yang paling bawah itu ada bunga bulir majemuk. Contohnya di sini pada jagung ya, pada bunga jagung, tapi bunga jagung yang jantan ya. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ini adalah bentuknya malai ya. Contohnya pada bunga mangga, di mana di sini ini adalah ibu tangkainya. Nah, ibu tangkainya ini dia mengalami percabangan lagi ya, di mana kuntum bunga itu dia menempel pada cabang dari ibu tangkainya ya.
Nah, kemudian ini malai rata, hampir sama seperti tadi malai. Namun di sini yang membedakan bahwa susunannya itu seperti melengkung. Nanti bunga-bunganya itu jadi seperti rata atau melengkung ya nanti susunannya. Nah, kemudian ada juga yang bunga payung majemuk. Contohnya ini pada bunga wortel. Jadi nanti setiap percabangan dari ibu tangkai itu mengadakan percabangan lagi, dan pada tiap cabang terdapat terdapat kuntum bunga ya. Tuh. Nah, kemudian ini ada bunga tongkol majemuk. Contohnya pada bunga kelapa. Jadi ini ibu tangkainya. Dan kemudian ibu tangkai ini dia melakukan percabangan lagi ya. Nah, kemudian ini bunga bulir majemuk. Contohnya pada bunga jantan tanaman jagung ya. Jadi biasanya terdapat di ujung pohon ya kalau bunga jantan. Kalau bunga betina itu nanti biasanya berada pada setiap ketiak daun. Ya, ketiak daun dari jagung ya, dari tanaman jagung. Nah, kemudian ada juga selanjutnya adalah klasifikasi bunga majemuk yang berbatas. Jadi bunga majemuk yang berbatas itu pada ujung ibu tangkai itu ditutup dengan satu bunga, satu kuntum bunga ya. Itu. Jadi pada ujungnya itu dia tidak mengalami pertumbuhan terus ya, tapi terhenti biasanya dan ditutup oleh satu buah bunga. Nah, contohnya di sini ada beberapa klasifikasi berdasarkan jenis percabangannya. Ada yang monoklasial, artinya setiap setiap percabangan dia hanya memiliki satu percabangan lagi ya. Nah, ini, contohnya di sini ada ibu tangkai, dia memiliki satu percabangan dan percabangannya itu memiliki satu percabangan lagi dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada diklasial. Kalau diklasial itu jadi satu ibu tangkai itu dia memiliki dua percabangan ya. Dan setiap percabangan itu dia memiliki dua percabangan lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pleoklasial. Pleokasial ya, salah pelafalan ya. Nah, di mana di sini ibu tangkainya itu dia mengalami percabangan, tetapi percabangannya itu 3 ya, dan setiap percabangan itu dia mengalami percabangan lagi sama 3 ya, 3 percabangan. Oke. Nah, kemudian ini klasifikasinya bunga majemuk yang berbatas. Yang pertama ada anak payung menggarpu. Jadi bentuknya seperti garpu ya. Nah, ini. Jadi ibu tangkai itu dia mengalami percabangan langsung 3 ya. Maaf. Nah, ini. Jadi bentuknya seperti ini ya skemanya. Nanti dari setiap percabangan itu nanti akan ada kuntum bunga pada ujungnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada bunga tangga atau bunga bercabang seling. Nah, ini contohnya pada daun pucuk merah atau kastuba, di mana di sini salah satu cirinya yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya bercabang lagi, tetapi setiap kali bercabang hanya terbentuk satu cabang saja dan arahnya berganti-ganti ke kanan dan ke kiri. Nah, ini ya contohnya. Ini percabangan ke kiri, kemudian tumbuh lagi ke kanan, kemudian tumbuh lagi percabangan ke kiri dan seterusnya ya. Jadi selang-seling. Nah, ini bentuk skemanya seperti ini. Tapi kalau mau lihat lebih jelas, kita harus lihat bunganya yang asli ya. Jadi harus dilihat dari dekat. Nah, kemudian ada bunga berbentuk sabit. Nah, bunga berbentuk sabit hampir mirip tadi yang seperti bunga tangga.
Namun di sini yang membedakan arah percabangannya itu satu arah, bisa ke kanan saja atau ke kiri saja ya. Nah, kemudian ada bunga kipas. Nah, bunga kipas ini seperti bunga bercabang seling, namun semua percabangan itu terletak pada satu bidang dan cabangnya tidak sama panjang, sehingga semua bunga pada bunga majemuk itu terdapat pada satu tempat yang sama tingginya. Oke. Kita rehat dulu sebentar ya, 5 menit ya.